Hai guys, perkenalkan nama saya Romatua Simarmata. Saya salah satu orang yang bisa sembuh dari tinnitus GERD atau tinnitus yang disebabkan oleh reflux asam lambung atau paparan asam lambung yang naik ke atas. Video ini aku persembahkan khusus untuk teman-teman anggota TGI dan orang-orang yang saat ini sedang mengidap tinnitus GERD. Mungkin di antara kalian udah banyak yang menyerah dan yakin bahwasanya tinnitus itu nggak bisa sembuh. Percayalah, tinnitus itu bisa sembuh. Yang menyembuhkan ya diri kita sendiri. Aku mau berbagi cerita sedikit tentang tinnitus aku. Seminggu sebelum tinnitus, aku merasa setiap bangun tidur, telinga berasa sumbat. Setelah saya tarik, plong. Gitu setiap hari. Sampai suatu hari aku berlibur ke pantai. Pada saat berenang, telinga aku seperti kemasukan air. Ya biasa kalau telinga kemasukan air, dimasukkan air ke dalam, pasti nanti air itu akan keluar sendiri. Aku ulang-ulang, ternyata gagal. Mungkin telinga aku bukan kemasukan air. Saat itu aku mikir telinga aku ini banyak kotoran. Besoknya aku pergi ke dokter. Ternyata telinga aku bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Dokter ngeresepin antibiotik dan obat tetes. Telingaku tetap aja berasa sumbat, nggak sembuh. Hari ketiga nongollah tinnitusnya, meraung-raung di dalam kepala. Dan aku nggak bisa memastikan saat itu suara itu ada di dalam kepala atau di dalam telinga. Kepala pusing, mata ngeblur, telinga mampet, bahu sakit, punggung sakit, tenggorokan radang, dan pipi aku juga kayak kaku gitu, gimana seperti orang yang sedang sinusitis yang kambuh gitu. Dan pastinya aku nggak bisa tidur. Seminggu kemudian telinga aku berair. Aku cek lagi ke dokter. Ternyata telinga aku udah infeksi dan gendang telinganya retak. Aku diresepin dokter lagi antibiotik dan obat tetes. Memang sih telinga saya kering, tapi seminggu kemudian telinga aku bernanah lagi. Aku mulai frustasi, pendengaran aku menurun, aku bisanya saat itu marah, nangis. Kayaknya emosi aku udah nggak stabil. Aku udah merasa cacat, cemas, dan takut kalau aku nggak bisa normal lagi. Dan aku mikir saat itu dalam waktu dekat nih aku harus pakai ABD biar komunikasi lancar. Karena waktu itu setiap aku komunikasi dengan orang, aku harus melihat mulutnya biar aku cepat paham apa yang diomongin. Sangat miris sih. Kerjaku tiap hari hanya browsing, searching, cari-cari pencerahan apa yang bisa menyembuhkan penyakit aku. 1 bulan lebih aku melihat testimoni member TGI, grup Facebook, yang bisa sembuh dari tinnitus. Aku segera bergabung.
Di grup ini aku pelajari ternyata kesembuhan itu bisa diperoleh dari perbaikan pola makan, karena tinnitus GERD ini tinnitus yang disebabkan oleh reflux asam lambung atau asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan dan ke telinga gitu. Waktu itu aku merasa lucu karena aku merasa nggak ada sama sekali asam lambung, karena aku nggak pernah ngerasain nyeri lambung gitu. Di grup ini aku dimentorin sama Mas Kiki. Dia sabar membimbing gimana saya sangat buta dengan GERD gitu. Aku mempelajari menu-menu diet TGI, ada makanan anjuran dan pantangan. Menu-menunya banyak, tapi nggak mungkin kan bisa dikonsumsi tiap hari. Aku pilih menu wajib aku: kentang, kemangi, tempe, kayu manis, jus lidah buaya. Itu aku wajibkan setiap hari. Menu selingannya sih tetap dari menu TGI. Aku menghindari makanan pedas, asam, kopi, susu, teh, minuman bersoda, kue-kue olahan tepung terigu, gula pasir, goreng-gorengan. Sebelumnya sih pola makan aku sangat buruk kali. Aku pemakan pedas level 32 gitu, goreng-gorengan, mie instan hampir setiap hari. Aku berdiet secara total. Aku lakukan juga terapi pendukung, infus water, jahe, ketumbar, kayu manis. Katanya bisa untuk mempertajam pendengaran dan bagus untuk pencernaan. Yang kedua, latihan pernapasan diafragma karena bagus untuk mengencangkan otot esofagus. Terus cuci hidung untuk membersihkan hidung mampet dan membersihkan tuba Eustachius. Hasilnya tinnitus aku mulai menurun bunyinya, menjadi mendenging gitu, sensasinya mulai ringan gitu. Aku makin bersemangat untuk berdiet. Biarpun badanku semakin kurus, aku nggak peduli. Banyak orang yang komen-komen badanku semakin kurus. Yang lebih ekstrim, ada yang bilang aku seperti tengkorak hidup. My God, sakitnya tuh di sini. Tapi aku semangatku nggak surut. Aku tetap berdiet karena aku pengen sembuh. Aku nggak mau kembali ke masa-masa yang sulit itu. Aku pengen sembuh. Sampai tiba 110 hari, betul-betul aku udah sembuh. Besoknya nggak ada. Aku nggak pede juga sih. Aku takut kalau aku di PHP sama tinnitusnya gitu. Setelah 2 hari benar-benar aku yakin aku udah sembuh. Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu. Luar biasa, ternyata aku bisa sembuh. Pendengaran aku betul-betul normal, badanku semakin fit, sensasi-sensasi GERD-nya hilang satu persatu. Tapi sampai hari ini aku tetap berdiet. Aku nggak mau kambuh-kambuhan, aku nggak mau lagi ke masa-masa yang membuat aku trauma. Nih ada lagi satu kelupaan. Ini juga
terapi TGI, tempat tidur menanjak. Aku buat 45 derajat, kira-kira setengah duduk lah. Tidur seperti ini juga untuk meminimalkan reflux, jangan sampai naik ke atas gitu. Ini juga salah satu pendukung untuk kesembuhan aku. Buat teman-teman semua, kalau aku bisa sembuh, kalian juga tentunya pasti bisa. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Semua penyakit ada obatnya. Mulai sekarang kalian nggak usah takut, nggak usah cemas. Tinnitus itu bisa sembuh. Perbaiki pola makan, pola pikir, dan tentunya jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan testimoni aku ini bisa menjadi inspirasi dan penyemangat teman-teman semua untuk sembuh. Sampai jumpa.